Yang ketiga, saya ingin membantu menjelaskan tentang metodenya Jabiri. Jadi Jabiri ini, jadi begini, di dunia Arab ketika Semenanjung Arabia pada tahun 1967 kalah dari Israel. Jadi waktu itu jumlah masyarakat Israel itu hanya 5 juta orang, bisa mengalahkan Semenanjung Arabia. Coba bayangkan. Mesir, Tunisia, Sudan, Arab Saudi, semua dikalahkan oleh Mesir. Oleh Israel yang jumlahnya sedikit. Ketika kalah, maka muncullah seminar-seminar, diskusi-diskusi di dunia Arab tentang mengapa orang-orang Arab yang konon Islam itu hebat dikalahkan oleh Israel yang jumlahnya sedikit dan konon kitab sucinya itu tahrif. Ya. Setelah muncul diskusi seminar-seminar, maka muncullah kesadaran bahwa kekalahan mereka itu terletak pada penyikapan umat Islam terhadap tradisi dan modernitas. Tradisi itu adalah peninggalan masa lalu umat Islam, sementara modernitas itu peninggalan Barat, modern, begitu kira-kira. Ya. Terhadap masalah ini, maka muncullah klasifikasi tipologi para intelektual Muslim Arab menjadi 3. Ada penganut idealistik. Penganut ini mengatakan bahwa umat Islam itu kalah karena mereka meninggalkan tradisi dan masuk secara total ke dunia modern. Ini tokoh-tokohnya seperti Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, kemudian Abul A'la al-Maududi dari Pakistan, ya. Menurut mereka kalau umat Islam mau maju, mari kita kembali ke tradisi peninggal umat Islam. Kemudian muncul yang kedua yang disebut namanya kelompok transformatif. Menurut mereka orang Arab ini kalah karena mereka meninggalkan modernitas dan terpaku kepada tradisi. Menurut mereka, mari kita memegang modernitas, memegang ilmu-ilmu modern agar Arab maju. Nah, ini sedikit jumlahnya, penganutnya rata-rata orang-orang sosialis non-muslim seperti Ma'mun Salamah dan sebagainya. Yang ketiga ada namanya kelompok reformatif. Menurut ini kesalahan umat Islam itu karena memisah keduanya. Karena itu menurut mereka sebaiknya kita mengambil yang baik dari tradisi dan mengambil yang baik dari modernitas untuk kemudian didialogkan. Maka muncullah kelompok reformatif. Kelompok reformatif ini terbagi 2, ada rekonstruktif, ada dekonstruktif. Yang dekonstruktif itu seperti siapa namanya, Ali Harb, Nasr Hamid. Sementara yang rekonstruktif itu ada Jabiri dan Hasan Hanafi. Jabiri ini mewakili Maghribi Maroko, ya saya 2 kali ke sana. Yang Hasan Hanafi mewakili Mesir. Nah, Jabiri inilah, jadi kalau Hasan Hanafi menawarkan kiri Islam, pembebasan gerakan kaum du'afa Islam, Jabiri ini dikenal dengan kritik nalar Arab, bukan nalar Islam. Yang dikenal dengan kritik nalar Islam itu adalah Arkun. Ya. Nah, Jabiri itu ketika dia mengkritik nalar Arab, ya, yang dikenal dengan trilogi itu, dia berpijak kepada prinsip bahwa pemikiran itu terbagi 2. Ada namanya pemikiran sebagai metode, ada namanya pemikiran sebagai wacana. Pemikiran sebagai metode itu seperti logika, ulumul Quran, usul fikih, balaghah. Sementara wacana itu seperti tafsir, ya tasawuf, fikih, dan sebagainya.
Nah, disinilah kemudian Jabiri itu menggunakan pemikiran sebagai metode ketika dia menyikapi problem relasi tradisi dan modernitas. Menurut dia, kalau kita berhadapan dengan tradisi, tradisi itu kan peninggalan masa lalu kita, ya. Jadi kita ini hidup di bawah pengaruh tradisi. Menurut dia, agar penelitian kita terhadap tradisi pemikiran pemikir muslim masa lalu itu objektif, maka kita perlu menggunakan namanya faslul qari anil makruh. Bagaimana kita ini dilepaskan dari pengaruh tradisi yang kita baca. Jadi faslul qari memisahkan kita sebagai pembaca dari pengaruh makruh tradisi yang kita baca. Jadi ketika kita membaca pemikiran Syafi'i, maka kita harus melepaskan pengaruh Syafi'i terhadap kita. Harus objektif berdasarkan metode. Nah, inilah yang dilakukan oleh Jabiri termasuk Nasr Hamid ketika mengkritik Imam Syafi'i. Tetapi pada saat yang sama, kalau kita membaca modernitas, ya pemikiran-pemikiran yang berkembang di luar tradisi, ya seperti ilmu-ilmu umum dan sebagainya, maka kita menghubungkan, maksudnya waslun, menghubungkan kita ini dengan dunia modernitas. Jadi menurut Jabiri dan Hasan Hanafi, kesalahan kita saat ini dengan teori pembacaan ini adalah kita ini hidup di dunia modern, tetapi pikiran kita itu pikiran tradisional. Karena itulah menurut dia, mari kita faslun, kita putus pengaruh tradisi itu terhadap kita. Dan pada saat yang sama, mari kita belajar metode-metode ilmu-ilmu yang diproduk oleh orang-orang Barat untuk kemudian kita dialogkan dengan tradisi Islam yang baik itu tadi. Nah, ini termasuk yang saya gunakan metodenya Jabiri ketika saya menulis buku judulnya Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia. Tapi ini hanya sekedar ikut nimbrung dari pertanyaan yang sebenarnya tadi diarahkan kepada Mbak. Terima kasih.